Inspirasi hari ini, pengorbanan yang tidak sia-sia. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat di atas mengingatkan saya mengenai cerita sebuah kisah nyata mengenai seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah salah seorang aktivis yang menentang adanya aborsi. Ternyata ia sendiri dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan dirinya mengaborsi kandungannya sebab bayinya didiagnosa memiliki ketahanan tubuh yang rapuh. Jika anak itu dilahirkan, umurnya hanya 2 hari saja. Dan bukan hanya itu saja, ada risiko yang akan mengakibatkan kematian si ibu kalau dia melahirkan anak tersebut. Dokter menyarankan ia untuk menggugurkan kandungannya. Ia merasa terjepit di antara keadaan bahwa ia adalah seorang penentang aborsi, sementara nyawanya terancam kalau ia tidak mengaborsi anak tersebut. Namun ia berdoa dan ia mengambil suatu keputusan bahwa ia akan melahirkan anaknya. Ia berkata bahwa anak itu layak untuk hidup walaupun hidupnya hanya sebentar. Suaminya pasrah dan menerima keputusan tersebut. Akhirnya ketika bayi itu lahir, ibunya meninggal. Pengorbanan si ibu ternyata tidak sia-sia. Anak itu ternyata bertahan hidup selama 2 minggu. Dan ketika anak bayi itu meninggal, ia mendonorkan ginjal dan jantungnya untuk 2 nyawa bayi lain yang terancam meninggal. Ibu itu mengorbankan dirinya agar bayi tersebut bisa menghidupkan nyawa bayi-bayi lain. Dari cerita peristiwa di atas, demikian juga kedatangan Anak Manusia dalam diri Yesus merupakan bentuk nyata pengorbanan Bapa di surga untuk keselamatan orang percaya. Yesus harus menderita, disalibkan, mati, dan bangkit merupakan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Itu semua Allah lakukan agar kita yang seharusnya dihukum maut oleh karena dosa, tetapi diselamatkan melalui percaya kita kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Roma 6 ayat 23. Kalau Allah sendiri melalui Yesus rela berkorban untuk kita, lalu apa yang menjadi balasan kita? Apakah yang dapat kita korbankan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah? Maka ketika kita dihadapkan kepada pengorbanan, berdoalah kepada Tuhan, apakah yang menjadi kehendaknya? Seperti ketika Abraham harus mengorbankan anaknya tercinta, yaitu Ishak. Ketika Abraham pasrah kepada Tuhan dan ia mengorbankan anaknya, Allah pun memberikan berkat berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat kepadanya. Jika Allah melakukan itu semua kepada Abraham, maka ia pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada kita, anak-anaknya juga. Karena dalam suatu pengorbanan yang harus kita pilih, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Hanya tinggal maukah kita menjalaninya? Maukah kita mengorbankan harta kita, perasaan kita, bahkan nyawa kita sekalipun untuk sesuatu yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan? Keputusan kita hari ini, marilah kita mulai memikirkan dan minta petunjuk Tuhan. Apakah yang dapat kita korbankan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar bagi kemuliaan dan kebaikan Allah dan sesama? Maka setiap pengorbanan kita untuk Tuhan sesama, maka Tuhan akan membalasnya sesuai dengan kebaikan dan rencananya untuk kita. Amin. Tuhan berkati, selamat beraktivitas dan tetap semangat.